Halo, di video tutorial ke-12 Simraisa ini kita akan membahas fitur transaksi lainnya dan pembukuan ya. Jadi transaksi lainnya itu berfungsi untuk melakukan input-input transaksi selain pelayanan di klinik. Misal di klinik kan biasanya ada pembelian buku atau pembelian pulpen atau pembelian kertas untuk printer dan lain-lain lah. Ada banyak sekali. Dan kita langsung praktekkan aja ya caranya input gimana sih gitu. Yang pertama kita masuk ke modul pembayaran dan kemudian pilih menu transaksi lainnya. Menu awalnya seperti ini. Ini datanya masih kosong ya. Kita langsung input saja. Misalkan ada pembelian ATK untuk klinik ya. Oke, ini tanggal otomatis terisi. Nama transaksi kita isi aja. Pembelian buku, pulpen, ke toko ATK Bahagia misal. Kemudian transaksinya, misalkan ini pakai uang tunai, berarti pilihnya yang kas ya. Misalkan transfer, pilih yang bank. Kita pilih yang tunai aja dulu. Berarti harusnya kita pilih yang kredit. Misal nilainya senilai 758.000. Nanti disesuaikan aja dengan nota pembeliannya. Klik tambah yang ini. Nah, datanya akan tampil di sini. Ini kita baru input kreditnya aja ya. Artinya kita harus input debitnya juga. Debitnya kita coba input, ini ATK ya, berarti yang ini, biaya ATK. Akunnya sudah disediakan kok, tinggal tambah-tambah aja. Kalau udah, kita klik tambah lagi, jadinya seperti ini. Kita klik simpan. Oke, datanya udah masuk ya. Kita coba input satu kali lagi. Misalkan ini pembelian, misal servis AC di klinik ya. Nah, seperti ini misal keterangannya. Nanti disesuaikan aja, misalkan pembayaran transfer. Ini harusnya kredit, nilainya 150.000 misal. Klik tambah. Kemudian debitnya kita tarik juga akunnya. Ini servis berarti biaya. Misal nggak ada, kita bisa pilih biaya lain-lain ya. Nanti menyesuaikan aja untuk akun-akunnya. Dan ini kita coba rubah angkanya 140. Klik tambah. Ini angkanya masih berbeda ya antara debit dan kredit. Kita coba klik simpan. Nah, akan ada warning. Jumlah kredit dan debit tidak sama. Jadi antara kredit dan debit itu harus balance gitu. Kemudian ini gimana? Harus kita ubah dulu. Ini hapus karena ada kesalahan. Seperti ini. Klik tambah. Oke. Ini udah benar ya. Kalau kita simpan harusnya udah bisa. Oke, kurang lebih seperti itu secara input transaksi lain. Nanti untuk akun-akun yang lainnya pada bagian kasir atau keuangan mungkin lebih paham ya. Kemudian kita coba beralih ke pembukuannya. Ini kan baru secara singkatnya aja kita menambahkan transaksi lain. Kita coba ke pembukuan. Di pembukuan ada 4, ini jurnal umum, neraca, rugi laba, arus kas. Ini akuntan lebih paham biasanya ya. Kita coba lihat dulu jurnal umumnya. Jadi jurnal umum, ini semua transaksi yang terjadi di Simraisa itu terrecord di sini. Dari mulai layanan rawat jalan, rawat inap, kemudian layanan resep luar atau apotek gitu ya. Termasuk pembelian vaksin atau obat ke distributor, bahkan transaksi lainnya terrecord di sini. Nah, ini contoh input di transaksi lainnya yang barusan kita input. Terrecord juga di jurnal umum. Kemudian ini ada contoh pembayaran rawat jalan yang telah diinput sebelumnya. Ada paket layanan juga terrecord di jurnal umum. Kemudian ada jurnal resep luar juga di sini. Dan ada contoh pembayaran faktur juga yang kemarin atau sebelumnya sempat kita input. Seperti itu. Kemudian di jurnal umum ini, misalkan si pasien itu ya, minta diberikan kembali kwitansi atau notanya. Ini bisa lewat jurnal umum. Jadi kita geser-geser aja.
kita klik tombol di keyboard kanan kiri itu, tanda panah kanan kiri di keyboard. Nah, geser itu kan. Kita bisa klik tombol detail ini untuk mencetak ulang kwitansi atau nota tersebut. Nanti seperti ini tampilannya sama. Tinggal kita arahkan aja nanti ke printer yang kita pakai. Kemudian klik print. Ini saya cancel dulu ya. Kemudian di jurnal umum, kita juga ada fitur di atas ini untuk menampilkan berapa baris jurnal yang akan ditampilkan. Ini saya pilih yang 10 ya. Misal pilih yang 50, nanti ada 50 baris. Kemudian di jurnal umum juga ada filter dari segi tanggal. Misalkan saya mau coba filter tanggal hari ini aja, tanggal 15. Klik apply. Nah, hanya 2 ya. Kemudian saya mau coba filter yang tanggal 14. Caranya gini, kita klik yang ini, kemudian kita klik lagi. Jadi ini sifatnya range, dari tanggal 14 sampai 14 gitu. Nah, kliknya 2 kali berarti untuk di tanggal yang sama. Misalkan 13, ini kan beda ya, masih kotaknya ya. Kalau kita klik sekali lagi, ini kotaknya lebih soft, nggak runcing seperti ini. Nah, gitu. Oke, yang tanggal 14 kita klik apply. Di sini tanggalnya berubah 14 ya. Otomatis yang tampil jadi tanggal yang 14 ini. Kemudian kita juga bisa filter by nama. Kita hapus dulu coba. Kita refresh dulu. Misalkan kita mau cari jurnal yang berkaitan dengan rawat jalan aja. Oke, ada ya. Ini di rawat jalan ada nomor register. Kita juga bisa cari by nomor register. Ini coba saya copy. Oke, kita refresh dulu. Coba ya, kita tempel di sini. Nah, hanya jurnal ini aja yang ditampilkan. Karena di filter nama, kita cari jurnal dengan nomor register ini. Kita hapus dulu. Untuk pembukaan di jurnal umum, kurang lebih seperti itu. Kita coba ke neraca ya. Ya, di neraca seperti ini kurang lebih tampilan neracanya. Untuk rugi laba juga sama. Tampilannya sederhana seperti ini. Begitu juga untuk pembukaan di arus kas. Sama. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan transaksi lainnya dan pembukuan. Oke, terima kasih.